jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Tahukah kamu, kekurangan gizi itu tak baik, tak baik. Tubuh kita mudah terserang berbagai macam penyakit. Protein, karbohidrat, vitamin, mineral, lengkapi gizi keluarga kita. Jagalah lingkungan bersih, aman dan sehat untuk kita semua. Yo ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Ya ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Bangsaku sehat berprestasi. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari mahasiswa program studi Sarjana Gizi, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya Rahma Dias dan dua rekan saya, Sri Rezeki dan Sri Laksmi Fitriani. Tujuan kami di sini akan melakukan penyuluhan stunting dengan tema mari kita manfaatkan pekarangan sebagai upaya penurunan stunting. Sebelum melakukan penyuluhan, ibu-ibu sekalian bisa mengisi pretest ini yang baik, terima kasih atas pengisian pretest ini. Selanjutnya saya serahkan ke Kak Sri Rezeki atas waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Saya Sri Rezeki dari Prodi Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, di sini saya akan seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa tema kita untuk hari ini yaitu mari kita manfaatkan perkarangan sebagai upaya penurunan stunting. Nah, ibu-ibu semua gimana nih kabarnya? Apakah sehat? Ya, semoga ibu-ibu semua sehat walafiat ya, dan selalu alhamdulillah baik Ibu. Oke, langsung aja nih kita masuk ke acara inti dan saya akan mulai penyuluhannya ya. Oke, boleh Kakak Operator dimulai. Oke, sebelum itu ibu-ibu tahu nggak stunting itu apa? Oke, langsung aja nih saya jelasin ya stunting itu apa. Oke, boleh Kak, next. Nah, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh
pada anak di bawah 2 tahun, yang biasanya itu disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama atau kronis. Nah, stunting ini dapat terjadi sejak ibu mulai mengandung hingga anak usia 2 tahun. Dan apa sih ciri-ciri umum dari stunting itu? Ciri-cirinya itu biasanya anak bertubuh kerdil serta gangguan kecerdasan otak pada anak. Oke, dan selanjutnya ada penyebab stunting. Dari kita tahu apa itu stunting, selanjutnya penyebab stuntingnya, yaitu stunting biasanya disebabkan oleh masalah asupan gizi yang dikonsumsi selama saat dalam kandungan hingga masa balita. Nah, biasanya itu ada juga faktor tambahannya, ada kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan dan gizi, terbatasnya layanan kesehatan, rendahnya akses makanan dan bergizi, rendahnya akses sanitasi air bersih, dan itu merupakan penyebab dari stunting. Nah, apa aja sih setelah terjadi stunting pada anak ini, apa sih yang akan terjadi dan apa sih dampaknya? Nah, yang pertama, anak ini akan mengalami gangguan perkembangan otak, yaitu sulit mengingat, sulit menyelesaikan masalah, sulit menangkap pembelajaran. Dan yang kedua, biasanya perkembangan tubuh pada anak yang terkena stunting ini lambat dari anak-anak seusianya. Yang ketiga, biasanya juga sistem kekebalan tubuh anak-anak ini rentan, sehingga anak-anak mudah terkena penyakit seperti demam dan yang lain-lainnya. Yang keempat, anak-anak stunting itu beresiko terkena penyakit degeneratif seperti penyakit kanker, diabetes, dan obesitas. Nah, bagaimana sih cara untuk mencegah stunting ini? Yang pertama itu membiasakan pola makan yang sehat dan merujuk pada isi piringku atau piramida gizi. Ibu-ibu bisa dilihat di gambar leaflet ini, ada ini namanya isi piringku. Di situ ada makanan pokok, ada sayuran, ada buah-buahan, serta lauk pauk. Nah, makanan pokok ini biasanya seperti yang kita konsumsi itu ibu-ibu ada nasi, gandum, dan sejenis umbi-umbian itu termasuk dalam makanan pokok yang mengandung karbohidrat. Nah, untuk sayur-sayuran mungkin ibu-ibu udah sering ke pasar, udah sering belanja juga. Nah, untuk sayur-sayuran itu ada kayak wortel, bayam, dan yang lain-lain seperti itu ya ibu-ibu. Nah, untuk buah-buahan juga seperti itu, ada pir, apel, anggur, yang termasuk dalam buah-buahan yang biasa kita temuin di toko buah ya. Nah, untuk lauk pauk sendiri, yaitu ada terbagi dua ibu-ibu, ada lauk pauk hewani dan lauk pauk nabati. Nah, untuk hewani sendiri itu ada makanan-makanan laut kayak ikan-ikanan, udang, itu termasuk dalam protein hewani. Dan untuk protein nabatinya itu seperti tahu, kentang, kacang kedelai, kacang tanah, dan yang termasuk dalam kacang-kacangan itu termasuk dalam protein hewani, protein nabati, maaf. Oke, selanjutnya yaitu pola asuh yang baik bagi anak. Jadi ibu-ibu bisa mengatur pola asuh seperti menjadwal makanan anak seperti apa, mengkreasikan menu bagaimana, itu termasuk dalam pola asuh yang baik gitu. Selanjutnya memperhatikan kebersihan dan sanitasi dan membaca serta menggali informasi terkait kesehatan. Ibu-ibu bisa mencari nih, menggali informasi apa terkait kesehatan untuk anak gitu. Dan ASI eksklusif juga termasuk dalam pencegahan stunting sendiri. Nah, kenapa ASI eksklusif ini penting? Karena anak-anak usia di bawah 2 tahun ini biasanya membutuhkan dari ASI ini banyak banget, kayak apa sih namanya, banyak banget seperti, oke maaf ibu-ibu ada yang diralat. Jadi ASI eksklusif itu benar-benar sangat penting bagi anak itu, dimana biasanya memang dari umur 0 sampai 6 bulan dia diberikan ASI eksklusif. Dan kenapa harus 6 bulan? Karena anak-anak itu harus melindungi
karena dalam ASI itu, maaf ibu-ibu semuanya, dalam ASI itu terdapat vitamin-vitamin, banyak banget kandungan gizi yang terdapat di situ yang tidak ada dalam makanan. Nah, oke, selanjut untuk makanan yang zat gizi yang dapat dikonsumsi itu pertama ada kalsium, omega 3, vitamin D, zat besi, asam folat, dan kolin. Nah, untuk kalsium sendiri itu fungsinya apa? Yaitu untuk pertumbuhan gigi dan tulang bayi. Nah, biasanya itu terdapat pada minuman susu, ikan, brokoli, kacang almond, dan keju. Nah, untuk omega 3 sendiri fungsinya yaitu untuk perkembangan otak dan mata bayi. Itu sangat bagus untuk anak-anak. Nah, biasanya itu terdapat pada ikan laut seperti ikan tuna, salmon, dan alpukat. Di situ banyak banget omega 3-nya ibu-ibu. Dan omega 3 ini sangat penting untuk kecerdasan anak. Jadi untuk ibu-ibu semua mungkin bisa memakan ikan laut seperti tuna dan salmon ini. Selanjutnya yaitu vitamin D. Vitamin D ini berfungsi sebagai perkembangan tulang, otot, dan jantung. Nah, biasanya ini makanannya itu ada yogurt, minyak ikan, dan telur. Di telur juga banyak banget vitamin D, ibu-ibu. Nah, kalsium ini sangat penting juga dan biasanya itu dibantu oleh vitamin D. Jadi ibu bisa berjemur untuk vitamin D-nya keluar gitu, Bu. Nah, selanjutnya ada zat besi. Zat besi ini berfungsi sebagai peningkatan energi selama hamil dan mencegah kelahiran prematur. Nah, bahan makannya itu ada daging sapi, hati sapi, daging ayam, ikan laut, tahu, tempe, kismis, kentang, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Nah, untuk asam folat berfungsi sebagai perkembangan saraf dan sumsum tulang belakang bayi, serta mencegah keguguran. Dan biasanya itu terdapat dalam bayam, kalau kacang merah, brokoli, dan jeruk. Dan untuk kolin, biasanya itu berfungsi sebagai perkembangan fungsi memori pada bayi. Nah, contoh makanannya itu ada daging ayam, udang, kuning telur, kacang tanah, dan daging sapi, serta pisang. Oke, next. Kak, boleh di next? Nah, bagaimana sih cara menurunkan prevalensi stunting? Nah, seperti tema kita untuk hari ini, yaitu melakukan penanaman sayur-sayuran, buah-buahan, serta pemanfaatan kolam ikan di perkarangan rumah tangga. Ibu-ibu bisa nanam, misalnya kalau misalnya ibu-ibu di kota atau di desa bisa melakukan penanaman hidroponik, bisa pokcoy, terus sayur-sayuran muda seperti pokcoy, terus ada sawi, ibu-ibu bisa menanam di hidroponik, serta buah-buahan seperti kayak di pot itu ibu-ibu bisa menanam di situ, serta kalau pemanfaatan kolam ibu-ibu bisa nanam ikan gurame, ikan mujahir yang nantinya bisa untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Nah, ini nih yang saya bilang tadi bahwa ada manfaat keuntungan yang bisa didapat dari melakukan penanaman sayur dan pemanfaatan kolam. Yang pertama itu dapat meningkatkan pendapatan keluarga atau rumah tangga. Yang kedua dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM. Yang ketiga meningkatkan ketersediaan pangan rumah tangga. Dan yang keempat dapat memenuhi gizi balita dan ibu hamil. Banyak banget nih ibu-ibu dari menanam sayur-sayuran dan pemanfaatan kolam di rumah tangga, manfaatnya banyak banget. Dan ini merupakan rekomendasi mungkin di saat pandemi seperti ini bisa menggunakan waktu luangnya untuk seperti ini. Dan banyak juga manfaatnya yang didapat. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sari Rezeki atas penyuluhannya. Untuk ibu-ibu sekalian,
Ada yang ingin ditanyakan tidak mengenai penyuluhan yang sudah dilakukan sebelumnya? Baik, Kak Sri Rizky ada yang bertanya nih dari Ibu Siti. Apakah anak yang pendek itu selalu stunting? Dan untuk Ibu Halimah, omega 3 itu didapat dari mana saja ya? Itu Kak bisa dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. eh, yang saya ini anak pendek selalu stunting. Nah, seperti yang kita tahu tadi, Ibu, bahwa anak stunting itu ciri-cirinya yaitu anak yang bertumbuh pendek. Nah, untuk anak itu nggak semuanya yang bertumbuh pendek itu tidak semua tidak semuanya bertumbuh pendek karena tumbuh pendek itu biasa dari genetik dan biasanya bisa disusun dengan pemenuhan asupan gizi saat hamil dan selama usia pertumbuhan ibu-ibu. Dan untuk omega 3, pertanyaan dari Ibu Halimah terkait omega 3. Nah, omega 3 itu bisa didapat dari sumber makanan laut ya ibu-ibu, seperti ikan ikan tenggiri, ikan sarden, ikan salmon, terus ikan tuna, ikan tiram, ikan kod, itu di dalamnya ada terkandung omega 3. Seperti itu, Ibu. Bagaimana Ibu Siti dan Ibu Halimah? Cukup? Baik, terima kasih Ibu Halimah dan Ibu Siti. Ada pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Ibu Elina. Tips praktis yang mudah dan murah untuk mencegah stunting itu apa aja sih? Bisa dijawab Kak Sri. Baik, Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Saya izin menjawab. Tips praktisnya ya kita tinggal menerapkan pola hidup yang sehat, melakukan pola hidup bersih dan sehat, pemenuhan asupan gizi, dan juga bisa kayak melakukan penanaman sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi nanti ibu-ibu tidak beli lagi nih di tukang sayur karena kita udah nanam di rumah. Jadi setidaknya mengurangi pupuk-pupuk yang ada dalam sayur yang dijual-jual. Karena kan di sini kita alami, kita yang tanam dan benar-benar tanpa ada pupuk ya ibu-ibu. Nah, terus bisa juga kayak dengan pemanfaatan kolam ikan di perkarangan, kita bisa ngambil tuh ikannya dari situ kan, di situ ada terkandung omega 3 kayak yang tadi saya jelaskan, seperti itu ibu. Tips dan praktiknya pastinya tetap memenuhi asupan gizi serta bisa dilihat dari isi piringku atau piramida gizi yang tadi. Isi piringku tadi ada lauk pauk, ada apa lagi tadi. Nah, ini nih. Ada makanan pokok, ada sayuran dan buah-buahan. Dari situ udah diporsi gitu Ibu. Bisa dilihat pemorsiannya. Nah, di situ seperti itu Ibu kira-kira dari saya. Terima kasih. Bagaimana Ibu Elina? Sudah cukup? Baik, ibu-ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali tidak mengenai penyuluhan ini? Jika ada, silahkan ditanyakan di room chat. Lagi, saya tutup.
Sebelumnya terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah bersedia hadir di penyuluhan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya ibu-ibu sekalian, ada post test. Bisa operator dikirim post testnya? Untuk post test bisa diisi dari 5 menit sekarang ya, Ibu. Yo ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Tahukah kamu, kekurangan gizi itu tak baik, tak baik. Tubuh kita mudah terserang berbagai macam penyakit. Protein, karbohidrat, vitamin, mineral, lengkapi gizi keluarga kita. Jagalah lingkungan bersih, aman dan sehat untuk kita semua. Yo ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Baik, sebelumnya maaf ibu-ibu, mungkin untuk dokumentasi, ibu-ibu boleh on cam terlebih dahulu. Baik, saya hitung 3, 2, 1. Sekali lagi ya ibu-ibu, 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak ibu-ibu telah hadir. Terima kasih banyak ibu-ibu sudah mau hadir di penyuluhan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.